Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Saputri dengan NIM 22311111003. Saya dari kelas PBSI Reguler A. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Sari, SPD MPD. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek semantik. Saya mengambil materi ini dari e-book yang berjudul Semantik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek semantik. Aspek semantik terdiri dari 4, yaitu tanda, lambang atau simbol, penamaan, ataupun penanda. Nah, tanda adalah untuk menunjukkan suatu. Contohnya bunyi siren ambulan, bunyi siren polisi, bunyi siren mobil pemadam kebakaran. Tanda dapat dikatakan leskem yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain, misalnya tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda elipsis, atau tanda gambar, yakni gambar yang digunakan sebagai tanda atau lambang suatu partai atau golongan masyarakat tampil sebagai kontestan dalam pemilihan umum. Tanda hubungan, tanda koma, tanda kurung, tanda kutip, tanda panah, dan lain-lainnya. Dan berdasarkan klasifikasi Peirce membagi tanda, yaitu ada 10 jenis tanda. Yang pertama ada koalisi, yaitu kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Misalnya, suara keras yang menandakan orang itu marah atau sesuatu yang diinginkan. Yang kedua ada iconic synsik, yaitu tanda yang memperhatikan kemiripan, contohnya diagram, foto, peta, atau tanda baca. Yang ketiga ada rematic industrial singing, yaitu tanda berdasarkan pengalaman langsung yang secara menarik perhatian karena kehadirannya. Contohnya itu jalan yang selalu mendatangkan kecelakaan berdasarkan pengalaman. Misalnya orang kecelakaan di jalan itu karena jalan itu belokannya sangat curang. Nah, yang keempat ada design sensing, yaitu tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu, misalnya tanda larangan yang terdapat di pintu masuk sebuah kantor. Nah, yang kelima ada iconic lacing, yaitu tanda yang menginformasikan norma atau hukum, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang keenam ada rematic indexial lacing, yakni tanda yang mengacu kepada objek tertentu, misalnya kata ganti petunjuk. Seorang yang bertanya, "Mana buku itu?" dan jawab, itu. Yang ketujuh ada design indexial lacing, yaitu tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. Tanda berupa lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulan menandakan ada orang sakit atau ada orang kecelakaan dan atau ada orang yang meninggal. Yang kedelapan ada rematic simbol atau simbolik reme, yakni tanda yang menghubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. Misalnya, kita melihat gambar harimau, lalu kita katakan harimau. Mengapa kita katakan? Ya karena itu memang harimau, hewan yang memang itu gambar harimau. Nah, yang kesembilan ada desain simbol atau yang biasa disebut proporsi, adalah tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Misalnya berkata pergi. Nah, otak langsung menafsirkan dan langsung memperagakan kita langsung pergi. Yang ke-10 ada argumen, yakni tanda yang merupakan inference seseorang terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Contohnya itu seorang berkata gelap. Orang itu berkata gelap sebab ia menilai ruangan itu cocok dikatakan gelap. Nah, selanjutnya ada lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat arbiter, yang konvensional, yang mewakili hubungan objek dan signifikasinya. Yang dikatakan oleh Lissons tahun 1997, kata-kata, kalimat, dan tanda-tanda yang bersifat konvensional yang lain tergolong lambang.
Nah, yang ketiga ada penamaan. Penamaan dalam semantik atau sering juga disebut dengan naming atau toponimi adalah proses pemberian nama pada suatu konsep benda atau peristiwa. Penamaan juga sering dikatakan sebagai suatu konsep atau proses yang mengacu pada suatu referensi atau aduan yang terdapat di luar bahasa. Dalam semantik, penamaan menjadi penting karena nama-nama ini memiliki makna yang terkait dengan objek atau konsep yang mereka sebut dengan pemahaman tentang makna. Ada 9 penamaan berdasarkan bagian, yaitu yang pertama ada peniruan bunyi atau onomatope. Nama yang berasal dari tiruan bunyi suatu benda atau peristiwa. Contohnya tokek, karena bunyi hewan tersebut tokek, tokek. Yang kedua ada penamaan berdasarkan bagian. Nama yang merujuk pada bagian dari suatu benda, yaitu contoh tulang untuk bagian tubuh tertentu. Yang ketiga ada penamaan berdasarkan sifat khas. Nama yang mengidentifikasi sifat unik dari suatu benda, contoh pemandangan untuk visual indah. Yang keempat ada penamaan berdasarkan penemu atau pembuat. Nama yang diberi untuk menghormati menemu atau pembuat sesuatu. Contoh Tesla. Ini adalah merek mobil listrik. Nah, yang kelima ada penamaan berdasarkan tempat asal. Nama yang merujuk pada tempat asal suatu benda atau orang. Contoh, kopi Arabica yang berasal dari Arab. Nah, yang keenam ada penamaan berdasarkan bahan. Nama yang merujuk pada bahan pembuat suatu, yaitu kaca untuk bahan transparan. Yang ketujuh ada penamaan berdasarkan keserupaan. Nama yang diberikan karena kesamaan sifat atau bentuk dengan benda lain. Contohnya bintang laut, karena dia berbentuk bintang. Nah, yang ke-8 ada penamaan berdasarkan pemendekaan. Ini sama halnya dengan bentuk singkat dari nama yang lebih panjang. Contoh, sinet dari sintetik. Contoh mudahnya itu Gojek atau ojek online. Nah, yang ke-9 ada penamaan baru. Penamaan yang dibuat untuk sesuatu baru atau belum memiliki nama. Contoh, smartphone untuk perangkat seluler canggih. Kita masuk yang keempat, yaitu penanda. Dalam semantik, penanda atau signifier adalah bentuk fisik dari sebuah tanda yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Penanda ini merupakan bagian dari tanda yang memicu konsep mental atau penanda atau signified dalam pemikiran orang yang menerima tanda tersebut. Penanda berfungsi sebagai kemasan dari sebuah tanda yang terdiri atau terdengar yang mewakili makna atau konsep tertentu. Contoh, kata pohon yang kita dengar atau baca penanda sebagai konsep pohon dalam pikiran kita adalah petanda. Nah, segitu saja penjelasan materi dari saya tentang aspek-aspek semantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.